Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Tirtasari, absen 46 dengan NIM 241 103 1238. Di sini saya membawakan materi mengenai keberagaman suku dan budaya. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal adil, dan tawazun, berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Menarik dan kaya di Indonesia. Dengan lebih dari 1.300 dan 700 bahasa yang berbeda, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat tinggi di dunia. Ada juga suku-suku di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku yang berbeda, masing-masing dengan bahasa adat dan budaya yang unik. Beberapa suku yang terkenal di Indonesia antara lain, suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dengan populasi lebih dari 100 juta orang dan mereka memiliki bahasa, adat, dan budaya yang sangat unik serta terkenal dengan kesenian dan tradisi yang sangat kaya. Ada juga suku Sunda. Suku Sunda adalah suku kedua terbesar di Indonesia dengan populasi lebih dari 40 juta orang. Mereka memiliki bahasa adat dan budaya yang unik, serta terkenal dengan kesenian tradisi yang sangat kaya. Ada juga suku Batak. Nah, suku Batak adalah suku yang berasal dari Sumatera Utara dengan populasi lebih dari 10 juta orang. Wow, sangat banyak. Jadi mereka memiliki bahasa, adat, dan budaya yang unik, serta terkenal dengan kesenian dan tradisi yang kaya. Next, ada suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang berasal dari Kalimantan dengan populasi lebih dari 5 juta orang. Mereka memiliki bahasa, adat, dan budaya yang unik, serta terkenal dengan kesenian dan tradisi yang juga kaya. Ada juga budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dan beragam dengan lebih dari 700 bahasa yang berbeda.
Beberapa budaya yang terkenal di Indonesia antara lain budaya Jawa. Nah, jadi Jawa adalah salah satu budaya yang paling terkenal di Indonesia dengan kesenian, adat, dan filosofi hidup yang mendalam. Ada juga budaya Sunda. Budaya Sunda adalah budaya yang unik dan kaya dengan kesenian adat dan tradisi yang berbeda dengan budaya Jawa. Budaya Batak. Budaya Batak adalah budaya yang unik dan kaya dengan kesenian dan tradisi yang berbeda dengan budaya Jawa dan Sunda. Budaya Dayak. Nah, budaya Dayak adalah budaya yang unik dan kaya dengan kesenian adat dan tradisi yang berbeda dengan budaya lainnya di Indonesia. Ada juga keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia adalah kekayaan yang sangat berharga karena dapat meningkatkan toleransi dan persatuan. Keberagaman suku dan budaya dapat meningkatkan toleransi dan persatuan di antara masyarakat karena dapat mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Ada juga meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keberagaman suku dan budaya dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi karena dapat mempromosikan pertukaran ide dan pengalaman. Ada juga meningkatkan pariwisata. Pariwisata adalah salah satu keberagaman suku dan budaya yang dapat mempromosikan keunikan dan keindahan budaya Indonesia. Nah, jadi buat kalian yang pengen mempromosikan tempat wisata dan budaya Indonesia, itu seperti kalian tuh bisa mengadakan festival budaya seperti mengadakan efektif untuk mempromosikan contohnya seperti kesenian, musik, tarian, dan makanan tradisional. Ada juga mengadakan pameran budaya. Mengadakan pameran budaya adalah cara lain untuk mempromosikan budaya. Pameran ini dapat menampilkan kerajinan tangan, pakaian tradisional, dan benda-benda budaya lainnya. Ada juga workshop dan kelas. Mengadakan workshop dan kelas untuk mengajarkan kesenian tarian dan bahasa tradisional dapat membantu mempromosikan budaya. Ada juga media sosial, tentunya HP. Menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya dapat juga membantu mempromosikan budaya kepada masyarakat luas. Dan mengadakan kolaborasi dengan artis dan musisi lokal dapat membantu mempromosikan budaya kepada masyarakat luas. Pariwisata budaya. Mengembangkan pariwisata budaya dapat membantu mempromosikan budaya kepada wisatawan. Jadi, ada juga tempat terindah yang berada di Indonesia seperti Danau Toba yang berada di Sumatera Utara. Danau ini dikenal memiliki vulkanik terbesar di Asia Tenggara yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan udara sejuk. Ada juga tempat terindah di Indonesia antara lain Raja Ampat. Siapa sih yang nggak tahu Raja Ampat? Raja Ampat itu terletak di Papua Barat, yaitu surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, menjadikannya destinasi impian para penyelam. Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani terletak di Lombok, gunung tertinggi kedua di Indonesia dengan panorama luar biasa dan danau segara anak yang memukau. Ada juga Taman Laut Bunaken. Sulawesi Utara, taman laut yang terkenal dengan biota bawah lautnya yang menakjubkan. Pantai Pink. Pantai Pink terletak di NTT, Nusa Tenggara Timur, pantai berpasir merah muda yang langka di dunia. Pulau Komodo terletak juga di NTT, Nusa Tenggara Timur, rumah bagi komodo reptil purba yang hanya ada di Indonesia. Nah, Candi Borobudur. Siapa sih yang nggak tahu Candi Borobudur? Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, kuil Buddha terbesar di Indonesia atau di dunia dengan arsitektur yang megah. Nah, dan ada juga tempat wisata yang sangat terkenal dan bagus di Bali yaitu Penglipuran, Desa Penglipuran. Siapa sih yang nggak tahu Desa Penglipuran? Nah, jadi Penglipuran adalah sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia dan merupakan contoh desa yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Bali yang asli. Penglipuran memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan sawah yang hijau, hutan yang lebat, dan air terjun yang indah. Desa ini juga memiliki beberapa tempat wisata seperti air terjun Tukar Cepu, Gua Pura, dan Bukti Campuhan.
Penglipuran juga dikenal karena kebersihannya dengan jalan-jalan yang bersih dan rapi, serta lingkungan yang asri dan nyaman. Desa ini juga memiliki beberapa fasilitas seperti penginapan, restoran, dan toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Penglipuran. Nah, jadi Penglipuran itu adalah destinasi yang populer bagi wisatawan yang ingin merasakan keindahan alam dan budaya yang asli. Desa ini juga merupakan contoh desa yang masih mempertahankan tradisi dan budaya. Jadi sehingga sangat cocok bagi wisatawan lokal, luar yang ingin belajar tentang kehidupan desa di Bali. Nah, kalian sudah mengetahui kan keberagaman seni dan budaya yang ada di Indonesia maupun di Bali. Cukup bagus dan cukup banyak ya. Indonesia memiliki tempat-tempat wisata yang sangat populer dan sangat bagus sehingga bisa membuat nama negara kita menjadi lebih baik. Nah, jadi itulah ya materi mengenai keberagaman suku dan budaya dan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia maupun di Bali. Dan semoga kalian bisa paham dengan materi apa yang saya jelaskan dan saya beritahu kepada kalian. Semoga ini menjadi pembelajaran. Dan sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.